Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya para ilmuwan bisa tahu persis pusat gempa itu di mana cuma beberapa saat setelah buminya goyang? Oke, hari ini kita bakal jadi detektif seismik. Kita bongkar prosesnya satu persatu dan lihat gimana data getaran bisa diubah jadi info penyelamat nyawa. Siap? Yuk kita mulai. Iya kan? Pertanyaan pertama yang muncul di kepala kita pasti, di mana? Ini pertanyaan paling dasar, tapi juga paling penting. Mengetahui lokasi ini, apalagi secara real time, itu yang membedakan antara kesiapan dan, ya, kekacauan. Dan ini bukan cuma buat rasa penasaran loh. Ini soal kecepatan. Coba bayangin, begitu gempa terdeteksi, data itu harus diolah secepat kilat. Kenapa? Buat ngasih peringatan dini, terutama soal potensi tsunami. Di sini, tiap detik itu berharga banget. Bener-bener balapan sama waktu buat nyelamatin nyawa. Oke, investigasi manapun pasti butuh petunjukan. Nah, dalam seismologi, petunjuk pertamanya itu datang dari dua pembawa pesan misterius yang melesat nembus kerak bumi. Yuk, kita kenalan sama mereka. Gini deh, bayangin ada lomba lari. Gempa itu kayak pistol startnya. Begitu dor, dua pelari langsung melesat dari titik yang sama. Pelari pertama, kita sebut aja gelombang P atau primer, ini larinya kenceng banget. Pelari kedua, gelombang S atau sekunder, agak lebih santai, lebih lambat. Jadi jelas dong, mereka bakal sampai di garis finish, yaitu stasiun seismik di waktu yang beda. Nah, ini dia poin kuncinya. Selisih waktu kedatangan antara si gelombang P yang cepat dan gelombang S yang lebih lambat. Logikanya simpel, makin jauh stasiunnya dari pusat gempa, makin gede juga jeda waktunya. Dan jeda waktu inilah petunjuk utama kita, kunci buat mecahin semua misteri ini. Oke, petunjuknya udah di tangan nih, selisih waktu. Terus gimana caranya kita ngubah data menit dan detik ini jadi jarak konkret dalam kilometer? Nah, saatnya kita keluarin alat tempur utama para detektif seismik. Ini dia senjata rahasianya, rumus Laska. Tenang, gak usah pusing sama rumusnya. Intinya, formula ajaib ini bisa ngubah selisih waktu tadi jadi jarak yang akurat dalam kilometer. Simpelnya, ini alat yang nerjemahin kapan jadi seberapa jauh. Sip, ini dia berkas kasus kita. Kita punya data dari 3 saksi mata, stasiun A, B, dan C. Masing-masing ngasih catatan waktu kedatangan gelombang P dan S yang beda-beda. Sekarang ayo kita mulai berhitung. Kita coba bedah bareng-bareng data dari stasiun A ya. Lihat, waktu datang gelombang S dikurangi waktu datang gelombang P, selisihnya 2 menit 30 detik. Gampang kan? Nah, kita ubah dulu ke desimal, jadi 2,5 menit. Tinggal masukin ke rumus tadi, dan voila, ketemu deh jaraknya, 1.500 km. Setelah kita lakuin hal yang sama buat stasiun B dan C, kita dapat 3 info krusial nih. Stasiun A jaraknya 1.500 km, stasiun B 2.250 km, dan stasiun C 1.750 km dari pusat gempa. Kita udah tahu seberapa jauhnya, tapi pertanyaannya, di mananya? Nah, ini dia bagian puncaknya, pengungkapan final. Kita punya 3 data jarak. Terus gimana caranya info ini bisa nunjuk ke satu titik spesifik di peta? Ini dia momen yang kita tunggu-tunggu. Kalau cuma pakai data dari satu stasiun, ya kita cuma tahu pusat gempanya ada di suatu tempat di sepanjang lingkaran ini. Bisa di mana aja, kurang spesifik. Pakai 2 stasiun, mendingan sih. Pilihannya jadi cuma 2 titik ini, tapi kan masih ambigu. Kita butuh yang pasti. Dan disinilah stasiun ketiga jadi pahlawannya. Caranya gini, kita ambil peta, terus buat tiap stasiun, kita gambar lingkaran. Pusat lingkarannya ya lokasi stasiun itu, dan jari-jarinya itu jarak yang udah kita hitung tadi. Jadi, ada lingkaran dari stasiun A dengan radius 1.500 km, dari B dengan radius 2.250 km, dan dari C dengan radius 1.750 km. Dan coba lihat, ini dia momen ahanya. Cuma ada satu titik di mana ketiga lingkaran itu ketemu. Nah, titik perpotongan satu-satunya itulah epicentrum gempanya. Kasus ditutup, investigasi selesai. Oke, kasusnya udah kita pecahkan. Keren, tapi coba kita mundur dikit, lihat gambaran besarnya. Kenapa sih proses ini penting banget? Ini jauh lebih dari sekedar soal gambar lingkaran di peta loh. Jadi kita rekap ya proses investigasi kita. Pertama, catat waktu kedatangan gelombang. Kedua, hitung selisihnya. Ketiga, pakai rumus Laska buat dapat jarak. Keempat, gambar lingkaran di peta. Dan kelima, cari titik potongnya. Cuma 5 langkah simpel buat ngebongkar rahasia bumi. Kutipan ini bener banget kan? Ngitung epicentrum itu bukan cuma soal matematika. Ini adalah langkah paling awal dari mitigasi bencana.
Tiap angka yang dihitung, tiap data yang dianalisis, itu semua bagian dari usaha besar buat melindungi kita semua. Dengan tahu di mana pusatnya, kita bisa prediksi dampaknya dan gerakin bantuan dengan lebih efektif. Ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir yang penting banget. Dengan kita bisa membaca bahasa bumi kayak gini, gimana caranya kita bisa lebih siap lagi ngadepin kekuatannya? Investigasi yang kita lakuin barusan itu bukti nyata gimana kita bisa nerjemahin gemuruh bumi jadi pengetahuan yang berguna. Ini ngingetin kita kalau kita mau dengerin dan paham planet kita bisa belajar buat hidup lebih aman di atasnya.